Himatek! Yeah! Jaya Himatek! Himatek! Yes! Halo, berjumpa kembali di HiPod, Himatek Podcast. Nah, sekarang HiPod udah ke episode yang ke-9 nih, teman-teman. Nah, untuk episode kali ini, kita pembahasannya sama kayak episode yang 7 kemarin tuh. Jadi kita di sini akan berbincang-bincang dengan salah satu departemen yang ada di Himatek. Kan kemarin kita udah sharing nih sama Departemen HAM. Nah, sekarang kita berbincang-bincang kembali dengan Departemen Litbang. Nah, sekarang sudah hadir nih Kepala Departemen dan juga stafnya. Boleh perkenalan nih. Oke, halo. Sebelumnya saya izin perkenalan dulu ya. Jadi untuk saya sendiri, nama saya Kak Fafi Anggreni. Saya dari angkatan 2019 dan dari Paralel A. Di sini saya sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Himatek tahun ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Dian Iftahana. Aku juga dari kelas Paralel A angkatan 2019. Halo semuanya, kenalin aku Dean Dastuti dari Paralel A juga angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Nah, itu tadi adalah Kepala Departemen dan juga staf dari Departemen Litbang, teman-teman. Oke, kita langsung aja nih akan kepoin, tanya-tanya, sharing pengalaman dan juga pengetahuan nih sama Departemen Litbang yang anggotanya pintar-pintar nih. Oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, menurut teman-teman Departemen Litbang nih, sebetulnya Departemen Litbang ini departemen apa sih? Oke, izin jawab ya. Mungkin sebelum aku jawab nih, mungkin bisa mengambil pendapat dulu dari beberapa staff sih. Mungkin nanti aku ngelengkapin aja. Soalnya aku pengen tahu nih jawaban dari staff ini menurut mereka Litbang itu seperti apa, kok bisa dipilih di awal oprek sih. Wah, boleh tuh. Oke, ayo nih. Ya, monggo. Oh ya, oke, kalau menurut aku sendiri itu Litbang dari namanya aja kan penelitian dan pengembangan. Yang pasti ya departemen itu emang diarahin buat mewadahi dan memfasilitasi kegiatan yang menyangkut pengembangan dan penelitian untuk mahasiswa teknik kimia UPN Veteran Jawa Timur sih khususnya. Mungkin itu dari aku. Oke, mungkin dari Mbak Dian Iftani. Gimana menurut Mbak, Departemen Litbang ini departemen apa sih? Kalau menurut aku sendiri, Litbang ini departemen yang memfasilitasi warga teknik kimia sendiri dalam hal akademik. Jadi proker-proker di Departemen Litbang ini untuk menunjang akademik dari warga Himatek sendiri. Kalau aku, pengertian dari Departemen Litbang itu seperti itu. Oke, jadi sudah ada beberapa pendapat ya dari beberapa staf Litbang. Mungkin di sini dari aku sendiri cuma merangkum dan menyatukan pendapat kita ya. Jadi untuk Departemen Litbang seperti yang tadi sudah dibilang sama Dea, dari namanya aja ketahuan ya, penelitian dan pengembangan. Untuk secara tupoksi juga kan Departemen Litbang di sini secara garis besar itu mengembangkan potensi akademik mahasiswa teknik kimia UPN Veteran Jawa Timur. Nah, jadi Departemen Litbang ini adalah departemen yang tujuannya itu untuk mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang khususnya berhubungan dengan akademik atau keilmuan mahasiswa. Untuk keilmuannya sendiri itu bisa berupa misalnya ada penelitian ataupun pengembangan di bidang akademik, di bidang mata perkuliahan atau apapun itu yang menyangkut kegiatan akademik ya, itu di lingkup Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur, seperti itu sih. Oke, nah tuh teman-teman, jadi Departemen Litbang ini merupakan departemen yang mewadahi dan memfasilitasi kegiatan yang khusus di akademis. Nah, selanjutnya nih, berkaitan sama yang tadi mungkin udah agak disinggung tadi sama Mbak Dian, proker-prokernya nyangkut ke kegiatan yang menunjang akademik tuh. Boleh nih disebutin proker apa saja yang ada di dalam Departemen Litbang ini?
Oke, mungkin untuk yang pertanyaan kali ini aku jawab ya. Jadi untuk proker di Departemen Litbang, kalau ngomongin masalah proker mungkin banyak banget ya di Departemen Litbang sendiri. Kurang lebih ada 13 proker sih, itu yang tidak termasuk proker goib sih ya. Jadi untuk proker di Litbang itu ada beberapa kategori. Untuk di sosialisasi sendiri itu kita banyak banget melakukan sosialisasi yang tentunya sosialisasi ini menunjang mahasiswa untuk kegiatan akademiknya ya. Jadi ada sosialisasi riset, sosialisasi tugas akhir yang berupa sosialisasi PKL dan perancangan pabrik kimia, ada sosialisasi beasiswa dan juga sosialisasi program PKM. Nah, lalu untuk proker selanjutnya ada pelatihan. Nah, untuk di pelatihan ini dari Litbang ada pelatihan Simpros, simulator proses, lalu juga ada pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, ada pelatihan Excel dan juga ada ISO training. Nah, untuk yang lainnya, proker-prokernya itu di Litbang juga ada e-library, lalu ada Ceminfo yang biasanya diunggah ya, di-upload di Instagramnya Himatek juga. Lalu ada CME Class, ada kelas PKM, dan yang pastinya ini ada proker besar kita, ada Cemication, di mana untuk Cemication ini kan kita berkolaborasi dengan Departemen Senor. Nah, untuk yang dari Litbang sendiri ada 3 subkegiatan, ada CEO, Chemical Engineering Olympiad, ada EC, Energy Competition, dan juga ada seminar nasional. Nah tuh teman-teman, banyak banget nih proker-proker dari Litbang. Totalnya ada 13 proker. Yang tentunya proker-proker itu menunjang mahasiswa Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur nih. Nah, sekarang nih kan kita lagi pandemi ya. Jadi suasananya juga kurang mendukung untuk melakukan program kerja ini secara offline. Nah, otomatis banyak nih ya program kerja yang dilakukan secara online. Nah, itu suka dukanya itu gimana sih, Mbak? Kayak apa yang dirasain bedanya ketika mungkin ngelaksanain program kerja yang offline dan juga program kerja sekarang yang dilakukan secara online? Boleh nih diceritain ke teman-teman Himatek. Oke, suka duka ya. Mungkin apa ya suka dukanya? Mungkin dari teman-teman Litbang yang lain nih. Pasti biasanya tuh anak-anak sering ngeluh ya kalau bareng-bareng. Mungkin bisa disampaikan dulu nih dari teman-teman Litbang untuk suka dukanya selama online itu seperti apa? Oke, boleh nih dari Mbak Dea atau juga Mbak Dian. Oke, kalau suka dukanya menurut aku sendiri sih sukanya pasti ya pas waktu kita ngurus-ngurus kayak proposal, surat-surat gitu kan lebih mudah ya. Kita cuma perlu menghubungi beliau via WhatsApp, udah. Sedangkan kalau offline kan kita mesti nyari-nyari dulu, belum apalagi kayak kadang-kadang kan para dosen kan juga sesibuk itu. Jadi kan ya pasti ada kayak ke PHP gitulah. Sedangkan kalau dukanya menurutku sih euforia dari tiap kegiatan tuh kayak kurang maksimal gitu dibandingin kalau offline. Kan kalau online kita juga cuman mantengin laptop, dengerin, diem gitu kan. Beda aja kalau kayak sama offline. Menurut aku gitu sih. Mungkin Dian ada tambahan? Kalau dari aku kurang lebih sama sih kayak dia. Sukanya itu kalau ngurus-ngurus surat-surat sama struktural itu jadi lebih mudah karena online nggak perlu lari-lari nyari dosen atau nyari buku prodi. Terus kalau dukanya itu koordinasi antar anggotanya itu kadang susah. Kadang kita lagi butuh ini nih cepat, tapi lagi nggak online. Nah itu yang jadi dukanya kalau menurut aku. Oke, kalau dari aku sendiri sih kurang lebih sama ya, untuk kepengurusan surat menyurat jadi lebih mudah. Untuk dukanya mungkin
agak banyak ya kalau di Litbang. Mungkin ini sih karena kan kalau misalnya kita diberikan tanggung jawab suatu proker dari jurusan biasanya itu suka mendadak sih, itu aja sih. Jadi kayak kita kerja kilat gitu. Sedangkan kalau suasananya online kayak gini kan koordinasinya jadi lebih susah ya. Kalau enggak langsung meet ngomong bareng gitu nanti persepsinya akan beda-beda. Terus selain itu juga dukanya, kalau dari aku pribadi sih mungkin ini ya jadi lebih sering bolak-balik ke Surabaya ke rumah. Soalnya kan aku dari luar Surabaya ya. Lebih sering PP sih. Soalnya kan ada proker besar yang jalan juga. Dimana kalau rapat-rapat pasti nggak enak kalau nggak tatap muka langsung gitu loh. Kalau nggak berantem dulu secara langsung gitu nggak sama, pendapatnya nggak enak gitu sih. Oke, nah mungkin dari beberapa proker yang sudah terlaksana nih Mbak, pasti masih tentunya terlaksana dengan baik nih ya sejauh ini atau gimana? Mungkin untuk secara keseluruhan hampir sama sih ya, meskipun online dan offline. Cuma kita beda di tempatnya aja sih. Soalnya kan untuk Departemen Litbang sendiri lebih banyak melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pertemuan ya. Mungkin kalau online itu kayak partisipasinya itu banyak mahasiswa yang datang. Soalnya kan lebih fleksibel ya, dan kan tinggal ya udah join secara online di HP sambil mereka entah di perjalanan ataupun mungkin hangout di luar, itu kan masih bisa ya, nggak kayak offline. Kalau offline kan memang harus benar-benar datang ke kampus, ke ruangan yang kita pakai gitu. Jadi mungkin untuk kelebihannya yang partisipasinya itu lebih banyak sih partisipannya. Terus kalau susahnya mungkin ini saya susah ngontrol apakah si partisipan itu benar-benar udah paham belum nih sama topik yang kita bicarakan di acara itu gitu. Soalnya biasanya lebih pasif sih kalau di online. Mungkin entah mereka juga lagi di luar, suasananya kurang kondusif untuk on mic, atau ya mungkin join terus sambil didengerin sambil jalan gitu kan, kita kurang tahu sih ya. Jadi susahnya di situ, susah untuk controllingnya itu sih. Kalau untuk secara keseluruhan dari proker-proker, alhamdulillah sampai sekarang sih masih berjalan dengan aman sih. Mungkin udah sedikit dijelaskan mengenai proker-proker dari teman-teman Litbang. Mungkin bisa sedikit senggol mengenai proker yang sesuatu proker unggulan dari teman-teman Litbang dan kabinet, yaitu PKM. Mungkin dari teman-teman Litbang bisa sedikit jelasin apa sih proker PKM itu sendiri. Mungkin kalau PKM sendiri itu kan singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, PKM ini merupakan wadah dari Dirjen Dikti untuk para mahasiswa, di mana PKM ini mahasiswa bisa menyalurkan ide, inovasinya, dan dari kegiatan ini itu semuanya itu ditanggung oleh Dirjen Dikti. Jadi mahasiswa ini nggak mengeluarkan uang sedikit pun. Nah, untuk Himatek sendiri tahun ini tidak hanya menjadi perpanjangan tangan dari struktural ke mahasiswa, tapi juga ada kelas PKM-nya. Di kelas PKM ini nantinya akan membahas banyak tentang PKM, kayak cara-cara penulisan proposal, kemudian gimana cara manage team, manage project, dan ada juga sharing sama pembicara-pembicara yang punya pengalaman ikut PIMNAS yang jadi puncak acara dari PKM itu sendiri. Oke, udah dijelasin nih tentang PKM tadi apa. Nah, mungkin ini sih ada pertanyaan yang ini butuh benar-benar kejelasan nih. Apa benar sih kalau semisal lolos PIMNAS nih, kita bakal free pass, jadi tanpa skripsi gitu nantinya? Iya, mungkin kalau sependek pengetahuan aku ya, untuk peraturan yang secara tertulisnya itu masih belum ada. Namun beberapa dosen itu pernah menyinggung tentang bebas riset, bukan bebas skripsi. Terus tugas akhir kan di teknik ini ada dua, ada riset sama ada perancangan pabrik.
Nah, untuk mahasiswa yang lolos PIMNAS PKMR ya khususnya, ini kemungkinan juga bisa dibebaskan dari yang tugas riset ini. Tapi untuk yang tugas perancangan pabriknya ini kayaknya belum. Tapi ini juga masih perlu konfirmasi dari Koor Prodi juga. Soalnya infonya masih belum jelas. Oke, sekedar menambahi ya. Jadi kalau masalah free pass skripsi, sebenarnya ini pernah disinggung sih sama Pak Mutasim ya, waktu kita sosialisasi PKM, dari bapaknya juga sempat menyinggung bahwa kalau di kampus-kampus lain itu sudah diterapkan sih untuk peraturan ini. Jadi memang ada beberapa mahasiswa yang sampai ke PIMNAS dan itu free skripsi. Cuman memang untuk masalah di Teknik Kimia UPN Veteran sendiri kan nanti pastinya disesuaikan sama disesuaikan sama pihak kampus sih. Tapi untuk masalah free pass memang dari Pak Mutasim sendiri sudah pernah menyinggung ini di sosialisasi PKM waktu itu. Soalnya memang sudah diterapkan di kampus-kampus lain. Mungkin nanti nih, misal tahun ini ya, semoga aja ada ya yang sampai ke PIMNAS, terus tiba-tiba ada benar-benar dapat free pass. Itu kan kayak apa ya, memacu teman-teman yang lain nih untuk tahun-tahun kedepannya bisa sampai ke PIMNAS juga. Jadi biar kan enak ya kalau free pass skripsi. Jadi nggak bingung lagi gitu loh di akhirnya. Itu sih, semoga aja ada ya tahun ini ya. Amin. Nah, tuh teman-teman, enak loh join PKM, nanti lolos PIMNAS bisa free pass tanpa skripsi. Nah, mungkin dari PKM Teknik Kimia nih, apa ada nantinya rencana kolaborasi sama fakultas lain? Misalnya kayak dalam satu kelompok itu merekrut dari jurusan atau fakultas lain itu bisa atau enggak? Atau memang hanya dikhususkan untuk sesama Teknik Kimia? Aku coba jawab ya. Untuk yang saat ini masih belum ada proker yang seperti itu. Masih ke lintas angkatan aja untuk tahun ini. Karena untuk lintas jurusan itu biasanya disesuaikan sama kebutuhan ide dari si ketua PKM-nya ini. Misalnya kita kan di Teknik Kimia. Nah, kita ini punya ide membuat sesuatu kewirausahaan yang membutuhkan aplikasi. Nah, itu kan kita butuh tim yang bisa untuk membuat aplikasi kayak dari informatika kayak itu. Jadi biasanya itu disesuaikan lagi sama ide PKM dari si tim ini. Tapi jadi ide bagus juga, mungkin bisa sih tahun depan gitu PKM-nya kolaborasi sama himpunan lain biar lebih semangat lagi teman-teman ini buat ikut PKM. Iya, mau nambahin ya. Jadi kalau secara khusus proker dari Litbang sih nggak ada ya. Tapi kita juga nggak melarang juga. Karena sebenarnya sempat ada sih tahun-tahun sebelumnya juga. Itu kan sebenarnya tergantung dari mahasiswanya juga ya. Kalau misalkan mereka emang idenya, konsepnya membutuhkan jurusan lain untuk bekerja sama, ya kita nggak akan menolak itu gitu. Kalau memang dari ketua timnya ada di Tekim, ya tetap ikut secara strukturalnya tetap di Tekim. Cuma kalau masalah anggota di luar Tekim sih itu nggak apa-apa ya. Soalnya memang di peraturan PKM sendiri nggak ada yang membatasi. Jadi boleh berkolaborasi dengan jurusan lain. Dan itu terserah ide dari pesertanya juga. Dari kita sih nggak membatasi sama sekali. Tapi untuk sampai saat ini kita nggak ada proker khusus yang mengkolaborasikan antara mahasiswa Tekim dan mahasiswa jurusan lain gitu. Lanjutin pertanyaan sebelumnya, kenapa PKM jadi proker unggulan dari Kabinet Arah Pembaruan? Seperti itu, mungkin dari teman-teman itu bisa sedikit jelasin. Oke, aku jawab ya. Jadi ngomongin masalah proker unggulan, sebenarnya di sini untuk PKM sendiri di Kabinet Arah Pembaruan ini lebih tepatnya lebih ke output pembinaan intelektual ke teknik kimiaan di Himatek sendiri. Jadi
sesuai dengan salah satu misi arah pembaruan juga sih ya yang dibawakan sama Kahima dan Wakahima kita tahun ini. Di situ ada meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur yang selaras dengan tantangan dan perkembangan era saat ini. Nah, jadinya nanti diharapkan dengan aktifnya mahasiswa Teknik Kimia, terlebih untuk mengikuti kegiatan PKM ini, diharapkan dari mahasiswa sendiri dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar sih. Yang pastinya dengan memberikan sebuah penyelesaian masalah ya terkait permasalahan tersebut yang nantinya pasti disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada dan yang pastinya juga disesuaikan juga dengan situasi yang sedang dihadapi saat ini. Misalnya nih, kan untuk akhir-akhir ini sangat marak masalah digitalisasi ya. Itu juga yang menjadi keunggulan di kabinet tahun ini juga masalah digitalisasi. Apalagi untuk situasinya juga sekarang serba online, apalagi sejak adanya COVID. Contohnya sih mungkin salah satunya di PKM tahun kemarin untuk yang sampai ke PIMNAS itu ada contoh dari narasumber yang kemarin kita undang di kelas PKM yang pertama. Ada PKM yang di situ mengangkat ide laundry online. Jadi pastinya kan saat pandemi orang-orang ini di rumah kan ya, di rumah aja, isolasi mandiri, di mana untuk kegiatan mencuci pakaian itu kayak jadi apa ya, jadi masalah gitu loh buat orang-orang kalau di rumah mereka work from home, terus juga pastinya kesibukan yang harusnya dikerjakan di luar rumah itu menjadi dikerjakan di dalam rumah yang pastinya kan semua orang ribet ya, semua anggota keluarga fokus ke kegiatan masing-masing untuk di rumah. Nah, dengan mereka mencetuskan ide berupa laundry online dengan via aplikasi dan yang pastinya secara praktis ada sistem delivery-nya juga, itu memudahkan masyarakat ini untuk menyelesaikan permasalahan mencuci pakaian itu tadi gitu. Nah, dengan gitu kan dengan mereka menemukan masalah di lingkungan sekitar yang sedang mereka hadapi, mereka juga menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu kan secara tidak langsung pastinya nanti akan meningkatkan sumber daya mahasiswa di lingkup Teknik Kimia UPN Veteran sendiri, seperti itu. Baik, mungkin bisa aku simpulkan bahwasannya program kreativitas mahasiswa PKM adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. PKM memiliki beberapa tahap seleksi, hingga akhirnya finalis dari setiap kategori akan dilombakan dalam ajang Pekan Ilmiah Nasional atau PIMNAS setelah melewati beberapa proses. Jadi, buat kalian yang ingin mengikuti PKM, persiapkan diri kalian dan ikutin kelas PKM-nya, karena di sana nantinya kalian akan dibimbing hingga sebaik mungkin. Apalagi nih, khususnya kalau sudah masuk PIMNAS, nantinya bisa free pass dari skripsi teman-teman. Kan lumayan tuh. Mungkin kalau dari aku pesan buat teman-teman semua yang mau mengikuti PKM tahun 2002 ini bisa tetap semangat buat ngerjain proposalnya, gak usah khawatir. Kalau masih belum terlalu paham tentang PKM, diikuti aja kelas PKM-nya setiap bulan biar pandangan tentang PKM ini lebih jelas lagi. Karena dengan kelas PKM itu nantinya akan ada sharing, ada pengarahan juga dari pemateri-pemateri yang cukup mumpuni buat menunjang PKM teman-teman semua. Mau nambahin dari yang dikatain Dian tadi, jangan sia-siain kesempatan kalian juga, soalnya kan ini juga ajangnya cuman diadain setahun sekali. Nah, ini kan juga kesempatan yang bagus banget buat kalian buat bisa ngedapetin banyak ilmu dan experience.
Jadi ya mungkin tetap semangat gitu aja sih. Sama jangan pantang menyerah. Soalnya kan kalian juga bakalan dibimbing sama kelas PKM, dari kelas PKM, terus sama Bapak Ibu dosen pembimbing juga. Gitu aja sih. Oke, kalau diri aku kurang lebih sama ya. Buat teman-teman yang masih ragu belum join di kelas PKM kita, mungkin bisa segera join sih. Kalau memang mungkin masih belum punya kelompok ataupun belum punya ide, itu bisa kita jalan bareng-bareng. Nanti kalau misalkan memang belum punya kelompok, bisa ngomong ke kita, pasti kita carikan untuk anggota kelompoknya. Terus untuk yang masih bingung bagaimana cara memulai idenya, itu bisa terus diikutin aja kelas PKM kita. Soalnya di kelas PKM ini kan kita juga ngaturnya sudah sesuai sama alurnya ya, dimana nanti calon-calon peserta ini dari ide yang mereka punya bisa mengembangkan dan yang pastinya bisa mereka ajukan untuk proposal PKM-nya nanti. Terus mungkin yang masih belum ada niatan untuk join PKM, di sini aku cuma nyampein aja, jangan pernah ragu-ragu buat join PKM, karena yang pastinya benefitnya sangat banyak. Apalagi gini nih, misal nggak munafik ya, di PKM ini kan nanti pasti kalian akan didanai nih kalau misalkan proposalnya disetujui. Nah, dengan didanainya proposal PKM kalian, yang pastinya kalian bisa merealisasikan kegiatan yang kalian buat dari ide kalian, entah misalnya ingin berwirausaha ataupun ingin riset, itu kalian bisa melakukan kegiatan itu sesuai ide yang kalian konsep secara gratis, karena kan di sini dapat pendanaan ya. Itu sih pastinya yang diharapin semua orang ya, bisa riset tapi gratis. Selain itu kan pastinya nanti di PKM juga kalian bisa nemuin hal-hal baru yang mungkin sebelumnya belum pernah ada di pikiran kalian gitu. Mempelajari cara mengeksplor diri sendiri juga, cara memanage diri sendiri juga, seperti itu. Oke, sampai di sini aja untuk episode kali ini. Buat teman-teman di rumah, tetap jaga kesehatan. Semangat juga buat kuliahnya, jangan patah semangat. Ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!